Fix sudah, final UEFA Champions League musim ini adalah antara Paris Saint-Germain asal Prancis melawan Bayern Munchen dari Jerman. Memang secara asal muasal klub ini dari dua negara yang berbeda. Tapi saya kira ini juga adalah All German Final karena kedua klub dilatih oleh pelatih asal Jerman. Tuchel di PSG dan juga Flick di Bayern Munchen. Terus apa yang dibawa oleh kedua pelatih asal Jerman ini? Yang kita selalu bicarakan adalah high pressing. Tapi sebetulnya bukan hanya high pressing game saja, tapi juga attacking secara merata. Artinya mengandalkan setiap pemain yang berada di dua sektor fullback dan juga yang berada di tengah untuk ikut menyerang dan membantu para pemain yang diplot di depan. Memang secara formasi kedua klub ini menerapkan formasi yang berbeda. PSG lebih sering adalah 4-3-3, tapi Bayern adalah 4-2-3-1, tapi gaya permainannya itu sama. Yang penting adalah perlu menyerang dan tujuannya adalah untuk mencetak gol. Tidak puas hanya dengan 1 gol, jika bisa 2, 3, 4 atau mungkin juga 8 gol seperti apa yang dilakukan oleh Bayern ke gawang Barcelona. Tapi di sini kita perlu dulu refresh atau juga recap memori para teman-teman yang mungkin menonton dan mendengar analisa saya di video sebelumnya, atau juga mungkin tidak mendengar dan juga tidak menonton video saya sebelumnya dan asal komen. Saya sebetulnya paling tidak suka orang-orang yang hanya menilai buku dari judulnya atau menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Karena kita harus pahami dulu segala sesuatunya sebelum kita memberikan komentar atau juga sudut pandang kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang bodoh yang hanya asal memberikan komentar-komentar tanpa juga bisa bertanggung jawab. Itu satu hal yang tidak saya sukai dan tidak saya inginkan di channel ini, dan selalu saya tegaskan bahwa jika teman-teman tidak suka dengan pencerdasan dan juga pengetahuan yang saya berikan dari video-video yang saya upload di channel ini, silakan kalian bisa unsubscribe, kalian juga tidak perlu view. Karena saya terus terang secara jujur, saya tidak mencari uang di channel ini. Tidak ada uang di channel ini yang bisa memberikan penghasilan yang besar. Ini semua uang receh. Ya, cuman saya melakukan ini karena ini adalah hobi saya sejak 25 tahun terakhir. Jadi perlu juga kalian pahami, mendengar video-video saya baru memberikan komentar. Video saya sebelumnya, saya sudah menegaskan bahwa PSG memiliki peluang untuk menjadi juara asalkan Di Maria bisa perform, karena Di Maria kembali ke starting lineup. Dan betul Di Maria memberikan assist, Di Maria juga mencetak 1 gol. Terus apa perubahan yang Di Maria bawa? Di Maria memberikan ruang gerak yang leluasa juga bagi Mbappe dan juga bagi Neymar. Itu yang membuat secara statistik bahwa PSG banyak melakukan pergerakan ke arah pertahanan dari tim lawan yaitu Leipzig, dan banyak bisa melepaskan tendangan ke arah gawang Leipzig. Jadi 3 pemain di depan ini saling berkontribusi satu sama lainnya dalam urusan mencetak gol dan juga dari segi kerjasama. Itu yang sangat penting bagi sebuah tim, segi kerjasama. Apakah dalam urusan menyerang atau juga dalam urusan bertahan. Dalam urusan bertahan juga kita tahu PSG memiliki pemain-pemain yang bisa diandalkan seperti Paredes yang sekarang masuk ke lineup, Herrera mantan pemain Manchester United tetap dipertahankan, Marquinhos juga bisa mencetak 2 gol ya dalam 2 pertandingan berturut-turut, menunjukkan bahwa pemain ini juga bisa mencari posisi-posisi yang bebas saat terjadi situasi penyerangan dari timnya. Terus apa kekuatan dari PSG selain tadi saya ada sebut 3 pemain di depan, Di Maria, Mbappe dan juga Neymar, tapi juga mereka memiliki lini pertahanan yang solid. Mbappe dan juga Thiago Silva adalah 2 center back yang memang selalu bermain bagi Paris Saint-Germain dan peran mereka berbeda. Mbappe ini lebih banyak menjaga ruang, sedangkan Thiago Silva lebih banyak melakukan pressing sedikit ke tengah ketika ada striker atau pemain tengah menyerang yang coba untuk masuk ke daerah pertahanan dari PSG. Jadi dengan 2 peran yang berbeda, mereka bisa saling menutupi daerah-daerah yang kosong di lini pertahanan. Kan itu juga yang menjadi salah satu kekuatan PSG, di mana mereka meraih clean sheet dalam pertandingan ini padahal mereka tidak turun dengan penjaga gawang utama mereka yaitu Keylor Navas.
Kemudian secara statistik tadi, jika di beberapa game sebelumnya Leipzig ini selalu unggul dari urusan merebut penguasaan bola dari kaki para pemain tim lawan, tapi di game ini justru para pemain PSG bisa membuat para pemain Leipzig lebih banyak atau keseringan kehilangan penguasaan bola. Why is that? Karena PSG betul-betul fokus dalam urusan penyerangan. Mereka tidak memberikan ruang gerak bagi para pemain Leipzig yang juga mengandalkan kecepatan. Jadi seperti yang juga saya ada jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa PSG harus menyerang dari awal, perlu mencetak gol juga di awal agar mereka bisa terus pressing para pemain Leipzig. Karena para pemain Leipzig ini jika diberikan ruang atau angin lah istilahnya, mereka justru akan naik tempo permainannya dan mereka bisa merusak permainan dari tim lawan. Tapi Tuchel mungkin pahami itu setelah melihat pertandingan Leipzig melawan Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid tidak keluar all out dari awal untuk menyerang. Bahkan beberapa pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol yang lebih baik seperti Felix dan juga Morata masuk di babak kedua. Jadi itu dia kuncinya bagi PSG, seperti yang saya tegaskan, bahwa jika Di Maria bisa berkontribusi, maka PSG bisa meraih kemenangan.